Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Alsari dari TI 22J. NIM 2022 Oke. Oke, di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari Pak Alil, struktur data dan ini. Oke, jadi langsung saja ya. Oke, di sini pengenalan algoritma. Oke, kita next ya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita buat aplikasi itu harus secara logis ya. Urutannya dari 1 sampai Z itu ya harus secara yang kita buat, yang kita inginkan. Jadi kalau ada satu yang salah, iya itu bukan keinginan kita, berarti itu programnya bermasalah. Algoritma sering digunakan dalam programmer komputer dan secara umum ya. Jadi gak hanya programmer aja yang pakai algoritma, bisnis juga, kayak YouTube juga, API itu semuanya pakai algoritma. Bisnis dalam jual beli itu semuanya pakai algoritma juga ya, customer yang itu. Oke, tujuan utama algoritma itu memberikan solusi yang efisien untuk masalah yang diberikan. Iya, ini sangat 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 penting gitu ya. Kalau masalah ya kita buat algoritma jalan, tapi maksudnya masalahnya tuh ada beberapa jalan yang lebih singkat lagi, cuman maksudnya ada beberapa jalan, cuman algoritma yang kita buat itu jalannya lebih muter-muter lagi. Itu namanya algoritmanya berarti banyak yang salah. Oke, seperti contoh ini ya, menyalakan komputer ya. Ya pertama, kalau menyalakan komputer ya pastikan semuanya kabel-kabel nyolok ke komputer itu, dan tekan tombol power pada CPU control person unit ya. Ini mau opsional, mau laptop atau komputer. Tunggu beberapa saat hingga si ininya booting ke sistem operasinya. Selanjutnya ini masukkan pin jika kalian menggunakan sandi. Kebanyakan kan di kita juga kan ininya komputer pakai menggunakan sandi pin ya, kayak gitu. Tunggu beberapa saat hingga semua aplikasi dan program sistem selesai dimuat ya. Jadi harus semuanya itu kayak Office, kayak Dashbin, kayak programmer, aplikasi programmer tuh ya harus ngeload dulu ini. Oke. Jadi klik pada ikon aplikasi yang diinginkan seperti browser dan ini. Oke, jadi ini langkah-langkahnya. Gunakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda tidak ingin membuka aplikasi itu, maka Anda jangan membukanya. Jadi setelah Anda menggunakan komputer, klik tombol start dan pilih sub dan matikan. Saat jangan langsung cabut. Oke, jadi algoritma tentang menggunakan komputer. Kami memberikan langkah-langkah yang jelas dan sistematis dengan menyalakan komputer dan menggunakan sesuai kebutuhan Anda. Dengan mengikuti algoritma ini, Anda dapat memastikan bahwa Anda komputer dengan benar dan resikonya sangat minim sekali. Oke, saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam programmer. Oke, nilai. Jadi ini adalah RAM-nya ya. Jadi RAM itu bukan hanya RAM HP aja gitu yang itu, cuman aplikasi juga dia sebelum disimpan dia masuk dulu, ngeload dulu kan. Jadi kan yang
juga itu adanya di RAM juga. Jadi ini ya sangkut pautnya juga hardware sama ini ya sama sangkut paut. Nah, tipe data adalah jenis nilai atau data yang disimpan dalam variabel. Oke, jadi yang disimpannya tuh yang disimpan di RAM itu adalah tipe data. Jadi yang di dalam RAM itu data-datanya tipe data gitu. Sedangkan operator adalah simbol dan karakter untuk melakukan operasi pada nilai atau data yang disimpan pada variabel. Oke, data yang disimpan dalam variabel. Nah, ini nih. Di Java ada beberapa tipe data. Misal dari bit, tipe data yang bilangan bulat tentang nilai dari min 128 hingga 127. Short type. Ya, kayak tipe ini bilangan bulat dengan rentang nilai dari min 3276.000 hingga 327 ini. Oke. Ini ada satu INT ya. Si angka juga nih. Tipe data bilangan bulat dengan rentang nilai dari minus 9.220. Oh, ini 20 banyak banget. Minus dari 2 juta 100 sampai hingga 2.144.46. Nah, ini the long paling panjang. Tipe data ini bilangan bulat dan nilai dari minus dan triliun hingga 9 triliun. Jadi min sama intinya sama ya. Float. Oke, ini float ya. Tipe data pecahan dengan koma ganda ya. Ini ya kalau ada ini ya nanti saya ini double. Oke, double tipe data dengan pecahan dengan koma yang lebih presisi dari float. Boolean, tipe data yang hanya memiliki nilai true and false. Jadi ya atau tidak. Misal kita, apakah Anda membeli ini? Ya atau tidak. Gitu doang sih. Card, tipe data karakter yang menyimpan satu karakter Unicode. Operator dalam Java dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk ini nih. Ini baru nih operasi. Nah, operator aritmatika nih. Plus, min, kali, bagi. Operator penugasan sama dengan plus. Plus sama dengan min, sama dengan kali, sama dengan per, sama dengan persen, sama dengan operator perbandingan, sama dengan penegasan, lebih besar, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, operator logika dan ya, operator bitwise. Dan kita masuk dulu ke studi kasus ya. Jadi studi kasusnya adalah program kalkulator, variabel, tipe data, dan operator. Oke, kita lihat di sini. Oke, soal nomor 1. Oke, jadi di sini sudah masukkan listing udah ini ya, main string INT ya, yang tadi INT nom 1 ya. Jadi mewakili ini. Jadi kalau ini mah opsional, cuman kalau saya jadi pas di run ini semuanya langsung keluar, jadi gak minta input dari user ya kalau ini. Oke, yang kedua juga sama. Oke. INT sum ini adalah jumlah nom 1 dan nom 2 ini difference. Jadi ini adalah pengurangan ya, operator pengurangan nom min. INT produce nom, jadi pengurangan
question. Jadi kalau gak ada ini, gak ada sistem print in 20 plus ini gak bisa. Misal saya iniin aja ya, satu aja program, kita run dulu satu aja. Nah kan yang jalan cuman ini, yang Queen 3 jalan karena program akhirnya gak dijalanin. Kita run file lagi. Nah Queen 3 jadi pembagian 10 bagi 5 sama dengan 2 itu. Jadi 10 kali 5 50 ya, seperti itulah tuh. Nah kita langsung ke yang selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya. Perulangan for digunakan ketika ingin menjalankan serangkaian isi dengan jumlah perulangan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita akan mengulang, misalnya kita mau mengulang dari nomor 1 sampai nomor 100 atau nomor 1000 sekian tuh. Jadi instruksinya jumlah perulangannya, di mana inisial adalah nilai awal dari variabel loops pertamanya. Misal inisial kita ganti i sama dengan 10, jadi itu inisial huruf pertama yang dilakukan perulangan dari angka 10. Nah kondisi harus terpenuhi untuk menjalankan perulangan peningkatan adalah nilai yang ditambahkan ke variabel loop. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ada lihat di studi kasusnya. Pada setiap iterasi, sebagai contoh berikut adalah programmer goal untuk mencetak angka 1 dari 1 hingga 5. Oke. Kita masuk ke programnya. Oke, di sini Oke, di sini for ya. Ini int. Jadi tadi inisialnya yang di awal, jadi yang dipakai di sini. Misalnya saya ganti ini menjadi angka 5. Oke. Kita coba run file. Ya, jadi ini awalnya 5 ya. Jadi ini ya, jadi print num x perkalian ini. Jadinya perkalian, jadi yang awalnya tuh langsung ke 5 kan tadi 1. Kita di run file lagi. Nah, tuh kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi langsung angka 5 sampai 10 gitu ya. Ya teman-teman, jadi kalau yang ini yang 6 ini buat dipakai di perkalian yang ini nih. Pornya nom ini int nom por int i ini. Jadi dari perkalian dari nomor ini sampai nomor 10 ini. Jadi kalau kita diganti jadi angka 9, maka pas di run file jadi cuma 2 sistem out nom. Jadi itu, jadi kita udah tahu apa yang ingin kita jumlahkan tuh. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, perulangan di sisi lain digunakan ketika tidak tahu berapa kali perulangan harus diulangan, tapi tahu kondisinya yang harus dipenuhi untuk menjalankan perulangannya. Misal kita tidak tahu jarak suatu dari sini ke Sukabumi itu jaraknya berapa kilometer, kita tidak tahu. Tapi dengan program seperti ini kita bisa tahu gitu. Bisa taruh di motor, udah sampai sini, udah sampai tuh
seperti itu. Jadi kita harus berhenti di sana, ya kita harus berhenti. Dimana kondisinya adalah kondisi yang harus dipenuhi menjalankan perulangan sebagai contoh berikut dengan program yang menggunakan perulangan untuk mencetak angka dari 1 hingga 5. Oke, kita buka lagi teman-teman. Kita soal nomor publish ya, ini style my int 1. Nah, jadi ini awalnya kan nggak di awal. Kita kalau diganti 9 apakah bisa? Tak tempel. Jadi dia ngeran semua ya sampai ujungnya gitu. Kita ganti 4 aja, ini ganti 99. Jadi harus tahu nilai berhentinya sampai kapan. Nah, jadi ini nilai berhentinya sampai ini terpenuhi ya, yang ininya ya. Jadi gak ada batas minimal maksimalnya. Jadi kalau yang minimalnya ini, jadi ini masuk ke sini gitu aja sih. Itulah, jadi kalau ngoding itu harus sesuai sama kebutuhan biasanya 4-in-1. Jadi ya itulah ini pakai. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, dan next array. Oke, bagian ini yang akhir. Array adalah kumpulan elemen data yang disimpan bersama satu variabel. Setiap elemen array dapat diakses menggunakan indeksnya sendiri. Menyimpan data apapun seperti bilangan bulat, bilangan desimal, atau bahkan objek, di mana tipe data adalah jenis data yang disimpan dalam array. Oke, jadi ya setelah di memori dia masuk ke array. Nama array adalah nama variabel yang menyimpan array, jumlah yang disimpan array. Oke, kita next dulu. Oke, kita ke contoh. Ya, klik set. Ini nih. Jadi tadi yang kata saya dengan variabelnya ini jeruk, dalamnya apel, jeruk, mangga, pisang, anggur. Nah, di sini masuk ke string sini. Yang ini tuh manggil yang ini. Jadi dalam kurung ini, jadi di bawahnya diulangi lagi fruits sama dengan lainnya itu masuk ke sini. Tuh. For ya tadi buat ngulangi. Oke, kita run ya programnya berurutan ya. Kita kalau ganti ke angka 3 dia gak bakal berurutan, langsung pisang dan anggur, karena kita mulai dari angka 3, 1, 2, 3, jadi pisang dan anggur aja gitu teman-teman. Jadi sekian, saya pamit undur diri ya. Oke, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.